Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah standar akuntansi, Ibu Dr. Hajalia Ujliawati, SMSI. Perkenalkan, nama saya Lisma Noviani dari kelompok 2. Saya akan menjadi moderator dalam presentasi mata kuliah standar akuntansi. Adapun topik yang akan kita bahas adalah PSAK nomor 4, yaitu laporan keuangan tersendiri. Baik, selanjutnya kelompok 2 terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Lisma Noviani dengan NIM 55220008, Segawati Tiaswasista Maharani dengan NIM 5522100026, Cindy Maulida dengan NIM 5522100030, dan Anijar Nirmala Aprilian dengan NIM 5522100031. Baiklah, kita mulai presentasinya. Kepada teman-teman, silahkan untuk memaparkan materinya. Yang pertama itu tujuan. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur persyaratan akuntansi untuk investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi ketika entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan. Selanjutnya, ruang lingkup. Pernyataan ini diterapkan pada entitas induk yang menyajikan laporan keuangan tersendiri dalam mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi. Selanjutnya ada definisi dari laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang di dalamnya terdapat aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anaknya yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Yang kedua itu laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas di mana entitas tersebut dapat memilih untuk sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pernyataan ini mencatat investasinya pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama pada biaya perolehan sesuai dengan PSAK 55 yang berbunyi instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran atau menggunakan metode ekuitas seperti yang dideskripsikan dalam PSAK 15 yang berbunyi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Berikut adalah istilah yang didefinisikan dalam PSAK 65 mengenai laporan keuangan konsolidasian lampiran A dan PSAK 66 pengaturan bersama lampiran A serta PSAK 15 paragraf 3. Yang pertama itu ada entitas anak, yang kedua ada entitas asosiasi, yang ketiga ada entitas induk, yang keempat ada entitas investasi, yang kelima ada kelompok usaha, yang keenam ada metode ekuitas, yang ketujuh ada pengaruh signifikan pengendalian bersama, yang kedelapan ada pengendalian atas investi, yang kesembilan ada ventura bersama, dan yang kesepuluh ada venturer bersama. Laporan keuangan tersendiri hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan konsolidasian. Entitas induk tidak dapat menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai laporan keuangan bertujuan umum. Laporan keuangan tersendiri minimal terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas. Selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan tersendiri. Laporan keuangan tersendiri disusun sesuai dengan SAK yang berlaku, kecuali sebagaimana ditentukan dalam paragraf 10. Jika entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri, maka entitas induk tersebut mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi pada yang pertama biaya perolehan, dan yang kedua sesuai PSAK 55 mengenai instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran atau menggunakan metode ekuitas sebagaimana dideskripsikan dalam PSAK 15 mengenai investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Entitas induk menerapkan akuntansi yang sama untuk setiap kategori investasi. Investasi yang dicatat pada biaya perolehan atau menggunakan metode ekuitas dicatat sesuai dengan PSAK 58 mengenai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan ketika investasi tersebut diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau untuk didistribusikan, termasuk kelompok lepasan yang diklasifikasikan untuk dimiliki atau dijual atau untuk didistribusikan. Pengukuran investasi yang dicatat sesuai dengan PSAK 55 tidak berubah dalam keadaan yang demikian.
Selanjutnya, ketika entitas induk berhenti menjadi entitas investasi, maka entitas mencatat perubahan dari tanggal ketika perubahan status tersebut terjadi. Entitas mencatat investasi pada entitas anak. Tanggal perubahan status diperlakukan sebagai tanggal akuisisi bawaan. Nilai wajar entitas anak pada tanggal akuisisi bawaan merepresentasikan imbalan bawaan yang dialihkan ketika mencatat investasi. Dividen dari entitas anak, ventura bersama, atau entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan tersendiri entitas tersebut ketika hak entitas tersebut untuk menerima dividen ditetapkan. Dividen diakui dalam laba rugi kecuali jika entitas tersebut memilih menggunakan metode ekuitas, di mana dividen tersebut diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi. Untuk selanjutnya, ketika entitas induk mereorganisasi struktur kelompok usahanya dengan membentuk suatu entitas induk baru sebagai entitas induk yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, entitas induk baru memperoleh pengendalian atas entitas induk awal dengan menerbitkan instrumen ekuitas yang ditukarkan dengan instrumen ekuitas entitas induk awal. Yang kedua, aset dan liabilitas kelompok usaha baru dan kelompok usaha awal adalah sama segera sebelum dan setelah reorganisasi. Dan yang terakhir, pemilik entitas induk awal sebelum reorganisasi memiliki kepentingan yang sama secara absolut dan relatif atas aset neto kelompok usaha awal dan kelompok usaha baru segera sebelum dan setelah reorganisasi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan presentasinya dengan baik. Saya akhiri presentasi kelompok kami. Sekian dan semoga bermanfaat materi yang telah disampaikan pada sesi ini. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.